Saya mencoba untuk menjelaskan mengenai makhluk luar bumi, bahwa kemungkinan besar kehidupan kita di alam semesta ini tidak sendiri. Bahkan bisa dikatakan ada makhluk yang lain. Tapi hipotesa ini bisa benar dan hipotesa ini bisa salah. Jadi masih probabilitasnya ini antara benar dan salah itu sangat tinggi sekali. Oleh karena itu ya memang dibutuhkan pemikiran terbuka, bisa dipercaya dan bisa tidak dipercaya, itu tidak masalah. Jadi beberapa ras makhluk luar bumi mirip dengan manusia, tetapi mereka mempunyai struktur DNA dan tubuh yang berbeda dengan manusia. Bahkan ada yang berjalan dengan kecepatan cahaya. Contoh, mereka melakukan perjalanan dari kota A ke kota B yang berjarak 1000 km hanya membutuhkan 1 detik saja untuk tiba. Jadi dia ada sebuah gambaran ya, yang dari beberapa literatur, baik dari buku maupun dari internet, beberapa makhluk luar bumi yang bisa berjalan dengan kecepatan penuh. Dan ini luar biasa bagi saya untuk melihatnya. Semakin maju teknologi luar angkasa, kita akan menyadari sendiri bahwa manusia di lingkungan alam semesta tidak hidup sendiri. Banyak sekali makhluk luar bumi yang hidup di galaksi lain sesuai dengan kondisi alam mereka dengan bentuk bervariasi. Jadi diperkirakan bahwa ada kehidupan lain di galaksi lain yang mungkin sangat berbeda dengan kehidupan manusia. Dan ini masih dalam tahap penyelidikan, walaupun bisa dikatakan buktinya sudah ada, tetapi memang manusia belum bisa mencari sumber asli dari mana mereka berasal. Tetapi walaupun ini adalah sebuah kemajuan bagi kita untuk menyelidiki rahasia kehidupan di alam semesta, dan ini penting untuk kegiatan penelitian saat ini dan di masa mendatang, bahwa kita yakin bahwa ada kegiatan lain di luar bumi. Kebudayaan masyarakat Indonesia juga di era sebelum era Masehi banyak dibantu oleh makhluk luar bumi dalam mengembangkan peradaban masyarakatnya. Yang menjadi masalah saat ini adalah kita tidak mempunyai bukti arkeologis yang kuat dan juga bisa mendeteksi makhluk luar bumi. Akhirnya siapa yang membangun tempat sejarah di masa lampau masih tanda tanya sampai saat ini. Jadi beberapa artefak dan arkeologi itu banyak juga ditemukan adalah gambar-gambar tentang kehidupan yang bukan kehidupan dari manusia ya. Ada beberapa artefak sejarah yang kita lihat yang masih misteri dan tanda tanya. Tetapi masalahnya adalah kita tidak mempunyai bukti tertulis, hanya sebagai bukti lisan. Yang ini yang harus kita perbaiki segera. Maka penelitian ini memang membutuhkan penelitian dalam jangka panjang dan tidak mudah. Sebelum masuknya agama Hindu di Indonesia adalah penganut paham animisme dan dinamisme, artinya menyembah luhur nenek moyang. Luhur nenek moyang itu adalah makhluk luar bumi. Kita membutuhkan alat pendeteksi luar bumi serta catatan arkeologi yang diupdate. Jadi nenek moyang ini siapa yang disembah? Ada yang mengatakan itu dewa, ada yang mengatakan itu roh nenek moyang. Tetapi ada bukti juga mengatakan bahwa mereka menyembah makhluk non manusia. Beberapa hal ini kita bisa lihat di film-film dokumenter yang dibuat oleh History Channel, bahwa banyak sekali peradaban kuno itu kita bisa katakan bersentuhan dengan makhluk luar bumi, dan ini yang harus banyak diteliti kembali. Bagaimana manusia bisa mengklasifikasikan makhluk luar bumi? Apakah manusia sudah pernah datang ke tempat mereka berasal? Jawabannya adalah kita bisa mengklasifikasikan karena mereka selalu datang ke planet kita. Jadi dalam beberapa catatan mengenai itu semua, bahwa banyak sekali dari mereka yang mengunjungi bumi untuk melihat kehidupan kita. Bahkan banyak dari kamera yang tertangkap oleh NASA ataupun yang lainnya melihat bahwa
ini ada bentuk kehidupan yang berbeda ya, seperti kita katakan gambar piringan atau foto-foto ataupun film-film piringan hitam yang kita lihat secara jelas melalui tangkapan kamera. Beberapa negara juga telah melakukan hal itu, jadi harus benar-benar bekerja keras untuk membuktikannya. Kalau salah satu makhluk luar bumi yang saya tahu pola kehidupannya adalah makhluk Pleiadians ya. Mereka sering mengunjungi bumi karena bumi menyimpan data informasi dalam alam semesta terbesar menurut mereka. Mereka juga dicurigai pernah turun ke Pulau Alor Indonesia, atau juga makhluk luar bumi lainnya yang pernah datang ke Pulau Alor. Jadi memang ini cerita ini masih simpang siur, tapi saya punya buku, pernah membaca buku tentang makhluk Pleiadians bahwa mereka memang datang ke bumi dan pernah hidup di bumi untuk membantu manusia dalam menjalani kehidupan lebih baik, dalam hal ini mengenai spiritual ya. Jadi mereka membantu bagaimana manusia menemukan arah kehidupan manusia sendiri, dan itu pernah ada buku yang menulis tentang hal itu. Kehidupan peradaban manusia ternyata ada yang dibangun dengan bantuan makhluk dari luar bumi, dan ada yang dibangun oleh kemampuan manusia itu sendiri. Tetapi ternyata masyarakat dengan kebudayaan besar itu kemajuannya dibantu oleh makhluk luar bumi. Jadi ada beberapa catatan dari arkeologis yang mengatakan bahwa hal ini terjadi karena seperti contoh peradaban kuno Maya, Inka ya, dan peradaban kuno lainnya seperti peradaban Mesir kuno, itu banyak sekali di artefak-artefak mereka menggambarkan manusia kehidupan yang jauh lebih maju dibandingkan kehidupan manusia. Jadi sepertinya mereka bersentuhan dengan makhluk luar bumi dengan teknologi yang bisa kita katakan jauh lebih maju dan jauh lebih unggul dibandingkan apa yang dipunyai oleh manusia. Apakah makhluk luar bumi bisa dilihat oleh orang biasa, artinya tidak punya indera keenam atau kemampuan melihat hal-hal gaib? Semua orang bisa. Ini saya baca dari mengenai makhluk bumi. Jadi mereka itu bukan makhluk halus seperti jin ataupun setan, bahwa mereka adalah makhluk nyata seperti manusia ya. Jadi artinya manusia makhluk kasar ya, itu yang berwujud ya. Kalau jin atau setan atau yang lainnya itu kan biasanya orang-orang yang punya indera keenam yang mampu melihatnya, tetapi siapapun ini bisa untuk melihatnya. Oleh karena itu penelitian hal ini tentu sangat penting untuk kita terus pelajari, karena manusia pun dengan semakin majunya ilmu pengetahuan teknologi akan melakukan penelitian ini karena rasa ingin tahu dan penasaran untuk menjawaban yang pasti. Terima kasih banyak.